Dan kembali kita ingatkan bahwasanya dosa, dan ini hampir di setiap pertemuan kita saya ingatkan lagi. Di buku kita itu sampai sangat tepat ya, penerbit dan penerjemah memberikan warna dosanya merah, sementara judul yang dari awal itu berwarna kuning. Merah ini mungkin supaya lebih menarik perhatian. 40 amalan pelebur dosa ya. Karena memang dosa-dosa ini kalau dalam bahasa kita supaya mudah difahami, pelanggaran. Semua pelanggaran pasti akan sangat dekat ya, dengan konsekuensinya ya, hukuman. Pasti itu ya. Baik itu di alam manusia, begitu juga di syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita kerja di satu perusahaan, kita ugal-ugalan nih. Malas datang tepat waktu, malas mengerjakan pekerjaan, melalaikan aja atau mengundur-undurnya sudah cukup. Mungkin kita akan mendapatkan penilaian negatif dari perusahaan. Apalagi kalau sampai kita melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kayak misalnya sengaja manipulasi data, sengaja mengajak teman-teman untuk meninggalkan pekerjaan dan seterusnya. Mungkin akan ada SP atau PHK sekaligus. Nah di syariat Allah SWT ada itu. Semua maksiat atau dosa yang biasa kita dengar itu adalah pelanggaran. Berarti kalau setiap orang di antara kita melakukannya, dia harus faham, dia sangat dekat dengan konsekuensi hukuman. Satu sisi Allah itu Rahmanur Rahim, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah itu Ghafur, Maha Pengampun, Afu, suka dan tidak pernah bosan memaafkan hamba-hambanya. Itu betul. Bagi orang yang mau memperbaiki keadaannya, bagi orang yang taat. Tapi bagi pelaku dosa, bukan ini yang dipakai. Bukan sifat-sifat Allah yang ini, tapi sifat Allah yang lain, yaitu Innallaha syadidul iqab. Allah sangat berat siksaannya. Jadi harus disesuaikan kalau kita mau adil, kalau kita patuh kepada Allah, kita menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha. Kita juga kalau pernah melakukan kesalahan, coba taubat dan kembali kepada Allah, maka sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, oke, itu bisa tepat sasaran. Karena memang Allah sangat penyayang dengan hamba-hambanya yang patuh dan mau kembali kepadanya. Tapi kalau kita terus terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran, terus saja lalai dalam sholatnya, dalam puasanya, dalam membaca Qur'annya dan segala macam jenis ibadah, ini luar biasa. Ya, kita harus tahu Allah itu syadidul iqab. Allah sangat berat siksaannya. Jadi kalau kita berbuat satu amal soleh, mungkin satu kali kita sholat berjamaah, bisa saja Allah balas dengan sepekan kesehatan misalnya. Padahal sholatnya cuma 10 menit. Begitu juga dengan hukuman. Bisa saja kita cuma melakukan satu perbuatan yang kita anggap dosa kecil, itu sudah cukup untuk membuat kita dihukum sepekan atau 1 bulan. Ya, menderita, sumpek, sedih, ya, gagal usahanya, ribut rumah tangganya dan segala macam hal. Kadang-kadang hanya dari sebuah pelanggaran kecil. Maka harus difahami baik-baik teman-teman sekalian. Amal soleh dipelajari untuk diterapkan. Kalau dosa dipelajari untuk dihindari. Tidak perlu kita coba, oh khamr itu haram dalam Islam, saya mau tahu dulu rasanya seperti apa. Zina itu haram, saya mau tahu dulu rasanya seperti apa. Babi itu diharamkan, saya mau tahu dulu kenapa rasanya seperti apa. Enggak perlu. Tahu itu haram, tinggalkan saja. Enggak perlu kita coba gitu, ya. Jadi itu karena mendatangkan konsekuensi hukuman. Nah, buku yang sedang kita bedah ini adalah mengajarkan kepada kita dan menyampaikan ada cara yang bisa melebur dosa-dosa itu, yang bisa melebur dosa-dosa. Dan kita sudah bahas pertemuan kita terakhir pada bulan lalu itu poin ke-10 tentang masalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Nabi SAW menjelaskan nanti akan ada pembersihan sisa-sisa pelanggaran-pelanggaran di antara manusia di hari kiamat di sebuah tempat namanya Qantarah, jembatan yang berada antara surga dan neraka, atau tepatnya ya setelah melewati neraka pas mau menuju ke surga akan berkumpul di sebuah tempat namanya Qantarah. Di sanalah nanti setiap orang di antara kita sebelum masuk surga akan membersihkan lagi hati-hatinya dari hal-hal yang mungkin masih mengganjal. Misalnya suami istri pernah bersama-sama hidup dan kemudian terjadilah pertikaian di antara mereka, lalu mereka cerai. Lalu kemudian mereka saling nuntut misalnya di mahkamah Allah hari kiamat. Anggaplah sang suami yang benar. Berarti ada dari pahala istrinya akan dibagikan kepada suaminya. Atau sebaliknya, istri yang benar, maka akan ada pahala dari suaminya akan dibayarkan dari kesalahan sang suami misalnya. Ini kan membuat hati tidak nyaman. Sehingga akhirnya pada saat mereka nanti masuk surga, akan masuk surga misalnya setelah sang istri atau sang suami dikurangi pahalanya, dari 1000 misalnya dibayarkan 100 ke mantan pasangannya karena pernah dia buat salah, sisa 900.
Tapi 900 ternyata kalau dibandingkan dengan dosa dia hanya 700. Dia bisa lolos masuk ke dalam surga. Cuman lolosnya dia dengan mantan pasangan yang tadinya menuntut dia, ini membuat hatinya masih ada beban. Ya. Oleh karena itu nanti sebelum masuk surga, mereka akan saling dibersihkan hatinya. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Salah satu pembersih daripada hal yang mengganjal dalam hati. Maka Allah akan datangkan mereka, Allah bersihkan hati mereka sehingga masuk surga tidak ada lagi rasa dendam dan benci di antara mereka. Itu juga dengan dua orang yang sedang bertikai dan seterusnya. Ya. Ini tidak kita ulangi lagi bahasanya karena sudah kita bahas panjang lebar satu pertemuan tentang masalah itu. Kesempatan ini insya Allah kita akan masuk ke poin atau amalan ke-11. Kalau yang pegang bukunya di halaman 13 ya. Amalan yang dihadiahkan untuk seseorang mukmin. Kalau seseorang sudah meninggal dunia dan dia tidak sempat memperbanyak amal soleh atau dia cuma mengerjakan amal soleh dengan kadar tertentu, berarti itulah yang akan dia nikmati dari balasan pahala ibadahnya. Kalau dia berbuat dosa dan tidak sempat taubat, maka juga akan ada konsekuensi pembersihan dengan hukuman terhadap dosanya tadi. Kecuali dalam satu keadaan. Misal dia sudah mempersiapkan amalan-amalan soleh yang kalau dia meninggal tetap mengalir pahalanya. Atau ada orang-orang yang bisa memohon ampun untuknya setelah dia meninggal. Sehingga yang tadinya dosanya misal angkanya 700, karena dia punya anak yang selalu mendoakan, dia punya pasangan hidup yang masih hidup yang mendoakan, dia punya kerabat yang mendoakan, dia punya murid-murid yang mendoakan, dia punya komunitas yang mendoakan misalnya, lalu kemudian dibersihkan dosanya. Bisa saja dosa itu sampai habis. Tidak ada lagi yang harus dia dituntut pada hari kiamat misalnya. Itu karena dia sudah mempersiapkan dari sebelum dia meninggal, ada hal-hal ini yang akan lahir dan akan muncul setelah dia meninggal. Nah ini sebenarnya lebih fokus bahasan kita ke poin itu. Jadi salah satu yang bisa melebur dosa-dosa itu adalah adanya orang-orang yang setelah kita meninggal memohon ampun buat kita. Atau dia beramal, amal ini ya diniatkan buat kita dan sampai kepada kita. Tentu tidak semua amal bisa sampai kepada kita, tapi haji, umroh, sedekah misalnya ya, doa, memohon ampun, semua itu akan bisa sampai kepada si mayit. Saya akan bacakan dulu, seperti biasa metode kita dalam bedah buku ini. Kita baca dulu apa yang ditulis oleh penulis, baru kemudian kita lebih panjang lebar masuk dalam syarah atau penjelasannya. Kata penulis, amalan ke-11 yang dapat melebur dosa adalah amalan yang dihadiahkan untuk seseorang mukmin. Hal itu dapat dapat berupa pahala sedekah atau haji atau ibadah lainnya. Ahlu sunnah sepakat bahwa orang-orang mati dari kalangan orang-orang beriman akan mendapatkan manfaat dari usaha orang-orang yang masih hidup melalui dua sarana. Sarana yang pertama, kalau kita sudah meninggal tetap bisa kita dapatkan pahala lagi, baik itu pahala tambahan amal atau pengampunan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan yang belum sempat kita memohon ampun pada saat kita hidup. Sarana pertama, sarana yang dihasilkan oleh si mayit selama hidupnya. Berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata anhu amalu illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Artinya, jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara atau 3 sumber. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Ini sarana pertama. Yang kedua, sarana berupa doa orang-orang muslim dan istighfar mereka, serta sedekah dan juga haji. Para ulama berbeda pendapat tentang ibadah-ibadah badaniyah atau secara badan seperti saum atau puasa, sholat, membaca Al-Quran dan zikir. Abu Hanifah, Imam Ahmad dan juga jumhur salaf berpendapat bahwa ia sampai kepada mayit. Sedangkan pendapat yang masyhur dari mazhab Asy-Syafi'i dan Malik bahwasanya ia tidak sampai. Terkait kiat-kiat untuk meleburkan dosa-dosa, maka ada yang berbentuk amal-amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba
atau perkataan-perkataan yang diucapkannya, yang karena perkataan atau perbuatan itu Allah mengampuninya. Terkadang kiat ini disebutkan dalam bentuk kabar-kabar dari Nabi SAW tentang suatu amalan yang dilakukan umat-umat terdahulu. Tujuannya agar kita juga meneladani mereka melakukan amal-amal tersebut, dengan harapan Allah akan mengampuni kita sebagaimana Allah telah mengampuni mereka karena amal-amal tersebut. Berikut ini, wahai saudaraku dan saudariku tercinta, kiat-kiat yang dapat meleburkan dosa. Aku menyuguhkannya kepada kalian seraya berharap kepada Allah SWT yang maha besar atau agar mengampuni semua dosa-dosa kita dan menutupi aib-aib kita. Jadi nanti ke depannya kita akan masuk ke masalah amalan-amalan yang melebur dosa-dosa lebih rinci lagi. Kita coba sekarang, itu tadi baru saya bacakan apa yang ditulis oleh penulis, kita coba bedah apa yang ditulis oleh penulis ini dan kita korek mutiara ilmunya. Di paragraf pertama, di halaman 13, ya, di situ penulis mengatakan, ahli sunnah sepakat bahwasanya orang-orang yang sudah mati dari kalangan orang-orang beriman masih bisa mendapatkan manfaat, ya, artinya sampai kepada dia transfer pahala amal soleh atau pembersihan terhadap dosa yang bisa mendatangkan hukuman buat dia di kuburan ataupun di neraka, itu dari orang-orang yang masih hidup, dari orang-orang yang masih hidup. Ini dulu kita korek teman-teman sekalian. Dari sini kita ambil mutiara ilmu yang sangat mahal sekali. Ternyata seseorang di antara kita masih diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar mendapatkan pahala dari amal kita sendiri. Coba kita bayangkan teman-teman kalau seandainya cuma pahala kita sendiri aja, misalnya kita sholat 5 waktu, kita sholat sunnah juga, anggaplah semua jenis ibadah kita kerjakan, puasa wajib, puasa sunnah, zikir, baca Quran dan seterusnya, anggaplah semua kita kerjakan. Dan misal umur kita 60 tahun, 10 tahun kita anggap dipotong masa balik, 50 tahun semua kita ibadah. Apakah ini cukup untuk membuat kita masuk ke dalam surga atau memberikan derajat tertinggi di surga? Allahu alam. Tapi yang jelas kalau secara hitung-hitungan sholat 5 waktu yang hanya 5 menit atau 10 menit satu sholat, ya kali 5 waktu sholat sehari, itu masih sangat sedikit. Ya, kalau kita pecah dia secara sub atau bagian-bagian. Kalau akumulasi mungkin 50 tahun terlihat besar. Tapi kalau kita lihat akumulasi waktu 24 jam kali 50 tahun itu sangat kecil kita kerjakan ibadah tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang agar kita bisa meraih pahala ekstra dari orang-orang di sekitar kita. Kita mulai dulu dari sama-sama hidup. Saya dengan orang lain hidup. Bisa enggak saya raih pahala dari mereka selain pahala saya? Jawabannya bisa. Bisa enggak? Yang kedua, saya raih pahala setelah saya meninggal dari mereka yang masih hidup? Nah bisa. Kalau poin yang pertama, kita sama-sama hidup, contohnya. Teman-teman coba menjadi marketing ibadah. Kita menjadi marketing ibadah. Semua ibadah yang Bapak Ibu kerjakan, itu dimarketingkan. Misalnya, daripada sholat sendiri, duhur misalnya, 10 menit, 15 menit sebelum azan, udah saya mau siap-siap sholat deh, saya wudhu lalu saya sholat. Kalau dia kerjakan sendiri, ya udah pahalanya buat dia sendiri. Dan hanya sebatas amal yang dia sudah kerjakan. Misalnya ditentukan kadar pahalanya 100, sudah dapat dia 100 itu. Tapi sayang sekali, sebenarnya dia bisa dapat lebih daripada itu. Bagaimana caranya? Marketingkan sholat itu. Buat status, waktu sholat duhur sudah dekat misalnya. Angkat di media kita, misal. Atau kita share ya, sebuah hadis tentang keutamaan sholat tepat waktu misalnya di grup kita. Contoh. Anggaplah dari sekian ratus atau ribuan orang yang ada di kontak kita atau di media kita, ya, apalagi kalau mereka ada yang juga share lagi ke orang lain misalnya, itu 10 orang aja, 10 orang yang ikut misalnya. Anggap, oh 10 orang ini tahu, oh iya ini sudah mau waktu sholat masuk nih, ya kita sholat yuk. 10 orang dari sekian ratus orang ya di kontak kita. Setiap orang dari kita saya yakin punya lebih dari 100 orang kontak di handphonenya. Itu minimal, ya, mungkin lebih daripada itu. Sekarang 10 orang saja ikut sholat, walaupun beda kota, beda masjid, ya, beda tempat lah ya, laki-laki perempuan lalu mereka sholat. Anggap masing-masing mendapatkan juga 100 pahala, karena mereka kerjaan sholat.
Tapi kita karena memarketingkan sholat tadi, kita yang menawarkan kepada mereka, kita akan diberikan pahala mereka tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Anggap 10 orang itu masing-masing dapat 100 pahala, 100 pahala, 100 pahala, 100 pahala, 10 orang itu. Sudah mereka dapatkan. Tapi mereka kan tadi sholat ini karena ada andil kita di situ. Kita yang memberikan informasi kepada mereka atau mengingatkan mereka. Maka Allah dengan kemahamurahannya memberikan kita 100 punya mereka itu diberikan kepada kita. Kita mendapatkan 1100 pahala, sementara tidak dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Itu hadis yang masyhur, di mana Nabi SAW mengatakan siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, maka Allah akan memberikan pahala untuk dia pada siapapun yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Itu penting. Ini bisa kita tarik dalam semua ibadah. Daripada puasa ya puasa sendiri ya sebarin. Daripada umrah dan haji sendiri sebarin. Bukan niatnya riya ya. Kita tidak bicara riya. Riya itu mungkin beda sekali. Memang dia sengaja mau pamer. Enggak. Ikhlaskan niat. Untuk memberitahukan kepada orang-orang. Ini loh ada travel murah. Ini loh ada travel bagus. Ini loh ada program ibadah bagus misalnya. Siapa tahu ada yang mau mengerjakannya. Atau kita share potongan ceramah 1 menit, 2 menit. Setiap hari kita rutin di grup kita kirimkan. Mungkin dari 10 cuplikan ceramah, ada yang nyantol 1 aja. Yang membuat di antara mereka itu ada yang taubat dari dosa-dosanya. Atau mereka mengerjakan amal soleh, itu sangat baik. Jadi ini cara mendapatkan pahala dari orang-orang yang masih hidup. Kita bisa dapat hanya dengan modal ajakan. Susahnya apa ngajak orang itu? Gak ada yang sulit gitu kan. Orang ahli maksiat aja bisa saling panggil-manggil sama-sama ke diskotik, sama-sama ke bar, sama-sama ke karaoke. Masa kita nggak bisa ngajak orang ke masjid dan majelis taklim, kan nggak masuk akal gitu ya. Di media kami saja itu ada jadwal taklim setiap hari. Susahnya apa? Tinggal crop itu, share atau pasang status. Anggap dari sekian ratus orang ada yang ikut di kajian itu. Baik itu offline ataupun online. Kalau masa dulu agak susah, karena kalau kita pun mau beritakan ada pengajian misalnya kalau kita hidup di masa Imam Syafi'i, Imam Ahmad dulu, kalau mau kajian orang cuma dari mulut ke mulut, gak bisa yang lain. Gak ada media. Sekarang ini media. Kita angkat di media kita, orang Indonesia di Amerika bisa baca. Bisa saja dia ikut, dia ajak teman-temannya 20-30 orang lalu dengarin online ceramah itu misalnya. Berapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Ini hanya mau atau tidak mau aja gitu ya. Bagaimana kita memikirkan masalah ini. Nah begitu juga dengan itu tadi kalau ucapan. Begitu juga dengan benda ya. Benda-benda misalnya teman-teman kalau Allah berikan rezeki seringlah berbagi sejadah, mukena, sarung, dipakai sholat gitu ya. Kalau tidak mampu yang mahal, yang biasa aja, yang sedang, nggak bisa yang murah aja ya. Sarung di negeri kita ini Masya Allah, saya dapat beberapa penawaran masuk di kantor kami. Ada sarung yang 30.000, 40.000. Mungkin memang kualitasnya tidak sampai yang harga seperti ratusan ribu atau jutaan. Tetapi ada sarung seperti ini, mungkin kalau itu Anda mampu. Beli mampu sehari bagi 1 sarung nggak apa-apa. Atau sehari mampu bagi 1 mukena. Misalnya contoh. Nggak bisa sehari 1, seminggu sekali. Nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Ini kan sarana yang kalau kita kasih orang dia pakai sholat, kita panen pahalanya. Misal kita lagi, contoh, kita lagi tidur di malam hari. Ternyata yang kita berikan mukena atau sejarah dipakai sholat tahajud sama dia. Kita lagi tidur, kita dapat pahala dia. Karena fase itu dipakai sama dia. Kan gitu. Hal yang lain banyak. Ada orang-orang misalnya punya kemampuan finansial. Bapak Ibu diberikan rezeki. Bapak Ibu coba datang ke masjid. Lalu kemudian ini listriknya masjid saya aja yang bayar ya. Contoh, mikrofon khatibnya khutbah, imam jadi imam, pengajian disampaikan, kita panen pahalanya. Bayarin listriknya 1 juta 2 juta per bulan misalnya masjid tersebut. Itu contohnya saja. Apalah fasilitas yang lain di masjid banyak sekali. Karpetnya, AC-nya, kalau mungkin ada kipas, apa saja yang memudahkan ibadah tersebut, kita akan panen pahalanya. Berapa banyak teman-teman kita yang menikah? Kenapa kita tidak hadiahkan kepada mereka buku tentang pernikahan? Kenapa kita tidak terlibat untuk membayarkan KUA-nya? Berapa KUA-nya? Oh 1 juta. Dari saya aja ya, saya dapat pahala. Jadi pernikahan dia 30 tahun ke depan kita ikut panen pahala. Ya biologisnya, ya keturunannya, ya nafkahnya. Hanya kita terlibat sedikit dalam masalah seperti itu.
contohnya. Jadi banyak sekali gitu ya yang kita bisa punya andil. Masjid, pada saat ada masjid kotak amal depan masjid, jangan lewatkan teman-teman tanpa menyumbang. Berapapun sumbang di situ. Karena kata Nabi SAW, siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Dalam riwayat lain ada sahabat yang mengatakan begini, ya Rasulullah, tidak semua orang mampu untuk membangun masjid. Karena pikiran sahabat ini, bangun masjid pasti mahal, ya, dan harus yang besar, utuh. Kata Nabi SAW, tidak. Allah akan memberikan pahala, ya, masjid ini, ya, walaupun orang membangun masjid di muka bumi, andil dia hanya seperti sarang burung yang burung meletakkan telurnya. Ya, kita lihat di burung-burung kecil, ya, itu membuat sarang burung kecil aja untuk taruh telurnya. Seperti itu saja, artinya kita cuma nyumbang di kotak amal di masjid yang dari renovasi 10.000, 100.000 rupiah, lalu dipakai, digabung untuk membangun, beli semen, beli pasir, beli keramik, beli granit, beli apalah. Maka kita sudah punya andil di situ. Setiap 5 waktu sholat orang sholat, muadzin juga kita panen pahalanya, imam kita panen pahalanya. Karena kalau saya sholat di masjid, saya dapat pahala saya. Saya ajak teman-teman 10 orang sholat, saya dapat pahala mereka. Imam dapat pahala semua makmumnya, karena dia yang mengimami mereka. Muadzin dapat pahala semuanya, makmum, imam, ya, karena dia menganggil hayya 'alas shalah, ayo sholat. Tapi ada orang, walaupun dia sudah meninggal dunia, atau dia masih hidup, dia panen pahala walaupun tidak hadir di situ. Itu orang yang membangun masjidnya. Kenapa kotak amal lewat? Sudahlah. Bisikan setan, sudah tidak usah bantu. Langsung tinggalin. Kenapa? Bahkan saya sering sampaikan teman-teman, kalau kita sudah menyumbang hari ini, pagi hari tadi pada saat kita keluar ke kantor, ke keluarga, silaturahim keluarga, kemanalah aktivitas kita udah nyumbang nih 10.000 atau 100.000 rupiah. Malam atau sore kita pulang masih ada kotak amal, sumbang lagi. Berarti ada 2 masjid, ada 3 masjid, walaupun di masjid yang sama. Karena kan setiap kali nyumbang kita dibangunkan istana di surga. Kenapa disia-siakan hal seperti ini? Ini kan contoh-contoh. Jadi sebenarnya kita bisa meraih pahala ekstra di masa kita hidup dari manusia yang masih hidup. Baik itu dengan ajakan tadi, baik itu dengan sarana prasarana, ya, bayarin listrik, bayarin air, ya, apalah semuanya. Itu semua bisa kita lakukan. Termasuk di pesantren, ya, kalau Anda punya teman-teman yang dikenal pesantren punya andil, bayar listrik pesantrennya, bayar apalah di situ, ya, airnya, siapin buku-buku, Quran yang dipakai baca, semua itu adalah pahala yang sangat besar, ya. Begitu juga pada saat kita sudah meninggal. Nah, sudah meninggal ini kita memang harus punya persiapan untuk itu. Bagaimana pada saat kita meninggal bisa mendapatkan tetap pahala. Nah, tadi disebutkan hadisnya, kalau anak Adam meninggal dunia, maka terputus sumber pahalanya kecuali dari 3. Disebutkanlah sedekah jariah. Sedekah jariah berarti sesuatu yang kita sedekahkan semasa hidup, dan itu sifatnya seperti investasi jangka panjang. Kayak wakaf tanah, karena terus akan dipakai. Kalau untuk masjid, untuk pesantren, untuk rumah anak yatim misalnya, terus menerus bermanfaat. Sumur yang terus dinikmati hasil airnya, perkebunan, ya, yang terus ada hasilnya misalnya. Semua itu bisa menjadi sedekah jariah, artinya terus akan, ya, mengalir pahalanya. Begitu juga dengan yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Bagaimana kita belajar ilmu agama dan mengajarkan pada orang lain. Walaupun di sini teman-teman ada syarat tentu, ya, tidak boleh kita menyebarkan ilmu agama kalau kita belum punya ilmunya. Itu, ya, kita ngomong sembarangan itu berbahaya karena nanti malah menyesatkan orang lain. Tapi kalau kita sudah punya ilmu walaupun secara substansial, misal teman-teman kebetulan mendapatkan informasi dari satu potongan ceramah tentang keutamaan wudu aja. Oh, ternyata wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa, ya. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang tiba waktu sholat kemudian menyempurnakan wudunya, kecuali semua, ya, tetesan air terakhir akan menggugurkan dosa-dosanya. Dari tangan, dari mulut, dari matanya, ya, dari kepala, dari kaki dan tangan, semuanya akan menggugurkan dosa-dosanya. Misal, lalu teman-teman share atau ajarkan kepada orang lain, ini ilmu bermanfaat namanya, ya. Juga saya sarankan, ya, kalau teman-teman mau, ini ada pahala besar dalam ilmu, yaitu bagaimana kitanya sendiri menyebarluaskan buku dan artikel, ya, tulisan-tulisan para ulama kita semampu kita. Misal teman-teman kalau turun di bawah, ini bukan karena saya suruh belanja di bawah, Anda bisa belanja di mana saja. Tapi kami siapkan misalnya di sini ada satu buku-buku kecil. Buku ini termasuk kecil, ya. Ada buku lebih kecil dari ini lagi.
Harganya cuma 10.000 atau 15.000 rupiah. Di mana saja Anda dapatkan buku itu. Ada kesempatan sehari beli satu aja. Beli satu, datang ke satu masjid, musola, titipin di situ. Mungkin ada yang baca. Kita ketemu sama silaturahim keluarga, ketemu sama seorang teman, kita hadiahkan buku itu. Mungkin dia baca tidak hari itu, mungkin dia baca nanti. Tapi oke lah. Itu bagus karena untuk kita menjadi seorang penulis itu nggak mudah. Menyusun dalil-dalil, kita harus punya ilmu, kita harus kuat argumennya, baru kita bisa susun buku. Kalau enggak jadi salah semua gitu kan. Nah buku-buku para ulama kita sudah ada. Begitu juga dengan cuplikan-cuplikan ceramah. Sudah banyak mereka angkat di media-media mereka. Ribuan, bahkan mungkin bisa kita katakan jutaan cuplikan mungkin ya. Dari berbagai macam bahasan yang dibahas oleh para da'i-da'i dan ulama kita. Tinggal kita ambil, kita share ya. Itu tidak ada sulitnya, tidak ada kesulitannya gitu ya. Itu semua menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu bermanfaat ini bukan hanya sekedar dia belajar, lalu dia praktekkan buat diri dia atau diajarkan orang lain, tapi juga masuk dalamnya adalah bagaimana kita punya andil dalam orang lain, gitu ya. Kita punya andil dalam orang lain. Seperti juga di yayasan kami buat khusus ada kesempatan bersedekah di sponsor dai. Saya waktu terjun di alam dakwah betul-betul berpikir di saat satu hari saya mengajar 2-3 tema misalnya, bisa menyampaikan di sekian ratus atau sekian ribu orang. Bisa menyampaikan sekian belas ayat atau puluhan ayat ataupun hadis Nabi SAW. Berapa banyak pahalanya itu? Walaupun kita tidak bisa hitung ya. Bagaimana kalau seandainya dai-dai kita yang kompeten di bidangnya, kita ikut andil di situ. Kita ikut andil misalnya menyiapkan bukunya atau kita sponsori dia. Banyak dai-dai kita yang kompeten di bidangnya, berilmu tapi mereka tidak mampu secara finansial. Kenapa kita nggak biayai hidupnya? Kita berikan sponsor bulanan 2 juta, 3 juta rupiah. Minimal punya andil untuk beli berasnya, bayar listrik rumahnya. Berapa banyak umat yang diajarkan sama dia? Dan berapa banyak manfaat didapatkan? Atau kita sekolahkan anaknya, beasiswakan di pesantren supaya bisa menggantikan ayahnya misalnya. Atau kita membiayai ya semampu kita misalnya saudara kita muslim yang mau melahirkan. Itu luar biasa tuh ya. Karena pada saat dia melahirkan berarti kita punya andil di anak tersebut. Selama anak itu hidup, maka kita akan panen pahalanya. Dan sekian banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah ini. Yang ketiga atau anak soleh yang mendoakan. Atau anak soleh yang mendoakan. Nah ini teman-teman sekalian juga pentingnya seseorang. Ya kalau mohon maaf saya bukan menyinggung siapapun ya. Kalau yang masih Allah uji belum diberikan keturunan tetap jangan putus asa dan mohon kepada Allah. Tetapi kalau yang dikaruniakan anak ini luar biasa. Ya, dijaga baik-baik. Jadikan mereka sebagai aset amal soleh kita. Tidak mungkin ini bisa terjadi kalau kita tidak didik dari kecil supaya mereka sudah biasa berhijab, mereka sudah biasa sholat, mereka sudah biasa kenal Al-Quran, mengenal Tuhannya, mengenal Nabi SAW, sehingga hidupnya selalu dalam agama. Nah, itu akan baru menjadi amal soleh dan pasti mereka juga akan menjadi atau mendoakan kita pada saat sudah meninggal. Ini di paragraf pertama dan juga di paragraf kedua, ya sebenarnya yang sedang kita singgung, ya. Karena kita sudah sebutkan tadi hadis. Ada hadis lain yang menguatkan masalah ini. Saya coba bacakan ada penjelasan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad hafizahullah, salah satu ulama yang sekarang sampai hari ini mengajar di Masjid Nabawi. Pada saat beliau menyampaikan hadis ini saya bacakan dulu ya dalam bahasa Arab. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mauti. Ada 7 perkara, 7 perbuatan akan terus mengalir pahalanya bagi seorang hamba, maksudnya yang melakukannya ke kuburannya, pahala itu terus mengalir untuk dia setelah dia meninggal dunia. Disebutkan yang pertama, man 'allama ilman, siapa yang mengajarkan ilmu. Nah, kalau tadi di hadis yang kita bahas itu ilmu bermanfaat ya. Di hadis yang kita bahas tadi di potongan keduanya, atau amal kedua dari 3 amal yang bisa sampai setelah orang meninggal. Setelah sedekah jariah, ilmu bermanfaat, baru anak soleh yang mendoakan. Kalau di hadis ini ilmu itu nomor 1. Siapa yang mengajarkan ilmu maka dia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir setelah dia meninggal dunia. Kita dengarkan di poin ini dulu ya. Dari 7 perkara yang disebutkan dalam hadis ini, kita mulai dari poin pertama, ilmu yang bermanfaat.
Kata Syekh Abdul Razak rahimahullah, sungguh di antara nikmat Allah yang diberikan pada hamba-hambanya yang beriman adalah menyediakan pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak bagi mereka. Pintu-pintu yang bisa dikerjakan oleh seorang hamba dan yang mendapatkan taufik semasa hidupnya di dunia. Di antaranya adalah yang disebutkan bagaimana mengajarkan ilmu. Kata Syekh Abdul Razak, ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat yang bisa mengantarkan seseorang agar mengerti tentang agama mereka. Jadi ini bukan pilihan untuk belajar ilmu agama atau mengajarkannya, bukan pilihan karena dia sebuah kewajiban. Kata Nabi SAW, talabul ilmi fardiyatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama bagi seorang muslim adalah wajib. Jadi Bapak Ibu hadir begini ini bukan pilihan. Bukan kapan ada waktu, tapi memang kewajiban gitu ya. Kata beliau, ilmu agama. Kalau ilmu umum yang lain itu adalah sunnah saja. Bapak Ibu tidak wajib jadi dokter, tidak wajib jadi insinyur, tidak wajib jadi seorang pakar IT. Tapi Anda wajib tahu sholat, tahu puasa, tahu haji dan seterusnya. Kata beliau, dikatakan dengan ilmu agama bisa mengenalkan Rob dan sesembahan mereka. Ilmu yang bisa menuntun mereka ke jalan yang lurus. Ilmu yang dengannya bisa membedakan antara petunjuk dan kesesatan atau hidayah dan kesesatan, kebenaran dan kebatilan, serta halal dan juga haram. Dari sini nampak jelas besarnya keutamaan para ulama yang selalu memberi nasihat dan para dai yang ikhlas. Merekalah ibarat pelita bagi manusia, penyangga negara, pembimbing umat dan sumber hikmah. Hidup mereka merupakan kekayaan dan kematian mereka adalah musibah. Karena mereka mengajari orang-orang yang tidak tahu, mengingatkan yang lalai, serta menerangkan petunjuk kepada orang-orang yang sesat. Ketika salah seorang dari para ulama meninggal dunia, maka ilmunya akan tetap abadi terwariskan di tengah masyarakat. Buku karya dan perkataannya akan senantiasa beredar. Masyarakat bisa memanfaatkan dan mengambil faedah dari buah karya mereka. Dengan sebab inilah, pahala akan terus mengalir meski mereka sudah berada dalam kubur mereka. Jadi statement beliau ini sangat menarik ya. Bagaimana kita memahami ilmu itu atau menjadi seorang alim yang faham itu sangat besar manfaatnya. Karena nanti setelah dia yang mengingatkan orang supaya orang jangan sesat, supaya orang jangan lalai, supaya orang jangan maksiat, atau memandu mereka untuk memberikan motivasi konsisten istiqomah menjaga ketaatan atau meninggalkan cara taubat, meninggalkan dosa-dosa mereka. Nah ini ilmu bermanfaat. Sekarang bagaimana andil kita? Paling ideal kita belajar, kita menjadi seorang alim sehingga tertargetkan. Kalau tidak bisa bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan. Berikan dukungan kepada para alim-alim atau dai-dai tersebut. Dengan ikut menyebarkan cuplikan ceramahnya, dengan ikut andil dalam buku-bukunya yang kita beli dan kita sebarkan. Punya andil dalam pribadi dia sendiri. Dengan ikut sponsor, memberikan memenuhi kebutuhannya, makanannya, minumannya, listrik rumahnya, pengobatan kalau dia sakit, istrinya kalau melahirkan, beasiswa buat anak-anaknya. Semua ini berarti kita punya andil dalam kehidupan si alim tadi. Nah ini kadang-kadang yang luput dari kita ya. Saya melihat di Saudi itu sangat luar biasa. Seorang alim itu betul-betul kayak dikeroyokin oleh orang-orang. Bagaimana mereka karena faham mereka kejar agar bisa punya andil dalam kehidupan si alim tadi. Karena sepotong makanan saja yang kita masukkan ke mulut seseorang itu jadi pahala. Ya, kata Nabi SAW, semua yang kau sedekahkan adalah pahala, termasuk potongan yang kau masukkan ke dalam mulut istrimu. Potongan makanan misalnya. Itu jadi pahala yang besar. Jadi kita punya andil dalam masalah ini. Kita bisa sebarluaskan buku. Saya pernah melihat ada satu counter di salah satu hotel di Mekah. Tepatnya di gabungan antara 3 hotel, Safwa, Darul Iman, dan Darul Ghufran kalau tidak salah waktu itu. Pas kami turun, setiap kali mau turun ke Masjid Haram sholat, itu ada satu counter. Itu tapi berbahasa Arab ya. Counter itu khusus corner menyebarkan buku Syekh Utsaimin rahimahullah, salah satu ulama Saudi. Cukup banyak karya beliau. Tapi dia bukan sedang jualan buku. Dia sedang menawarkan kepada umat Islam, ada enggak yang mau punya andil dalam penyebaran buku ini? Buku ini akan kami sebarluaskan ke masjid-masjid, ke pesantren-pesantren, kami akan bagikan ke dai-dai. Silakan Anda mau nyumbang, mau dari 5 real, 10 real, 100 real, terserah. Ya, mau cetak satu buku, mau cetak ribuan buku silakan. Jadi sudah ada fasilitas buku yang mungkin kita tidak bisa mengarang seperti mereka.
seperti para alim-alim atau seperti Syekh Utsaimin karena luasnya ilmu beliau gitu ya. Tapi kita diberikan peluang untuk menyebarluaskan tulisannya, ikut andil dalam buku-buku beliau. Ini sangat luar biasa. Menurut saya ini salah satu program sosial yang sangat menarik gitu ya. Maka saya sarankan bagaimana kita jangan luput daripada ikut andil pada para alim tersebut ya. Begitu juga dengan para huffaz, para penghafal Al-Quran. Kita memberi Quran, mushaf yang kita bagi-bagikan kepada para penghafal Al-Quran. Nanti mereka hafal dari mushaf tersebut selama hidup mereka. Mereka pakai mengulangi ayat, kita panen pahalanya per satu hurufnya. Al-Quran 10 pahala. Begitu juga pada saat dia mengajarkan muridnya dan tersebar luas menjadi imam-imam masjid dan seterusnya. Itu banyak sekali pahala yang bisa didapatkan. Perkara yang kedua yang bisa sampai dalam bentuk pahala yang mengalir bagi si mayit dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, dikatakan au ajra nahran, atau dia mengalirkan sungai. Dari sini penjelasan beliau, mengalirkan sungai maksudnya adalah bagaimana dia mengadakan pengaliran dan akhirnya bisa membantu para petani-petani ya untuk supaya menghidupkan sawah mereka, ladang mereka, perkebunan mereka gitu ya, sehingga mereka menjadikan sebagai sumber income mereka, dan berapa banyak manusia yang dapat hidup dari situ, hewan-hewan hidup dari situ, maka ini juga pahala yang sangat besar. Yang ketiga, au hafara bi'ran, atau dia menggali sumur. Menggali sumur ya. Ada hadis Bukhari, kalau saya yakin Bapak Ibu tidak asing hadis ini ya, tentang seseorang, ini juga diangkat oleh Syekh Abdul Razak dalam syarah beliau di sini. Ada seseorang yang pernah kehausan, kata Nabi SAW, di masa dulu sebelum kita, kemudian dia turun di sumur, dia minum sampai hausnya hilang. Pada saat dia keluar dari sumur tersebut, maka dia temukan ada seekor anjing yang kehausan menjulurkan lidahnya sampai ke tanah, saking hausnya. Maka dia bilang dalam dirinya sendiri, kalau anjing ini sebenarnya sepertinya anjing ini sudah merasakan dahaga seperti saya rasakan. Maka dia pun berinisiatif turun ya ke dalam sumur, kemudian dia mengisi salah satu sepatunya, kata Nabi SAW, dengan air. Lalu dia gigit dengan mulutnya sepatu itu, lalu dia naik ke atas dan dia berikan minum tersebut kepada anjing. Maka karena itu ya, kata Nabi SAW ya, waktu sudah diberikan itu fasyakarallahu lahu faghafara lahu, maka Allah berterima kasih padanya karena dia memberikan minum anjing, padahal anjing ini dilarang pelihara dalam Islam, tidak boleh dimakan dagingnya. Tapi dia juga makhluk Allah, dia lagi haus, maka diberikan minum. Karena dia berbuat baik memberikan air tadi, Allah berterima kasih padanya, maka Allah ampuni dia. Lalu para sahabat mengatakan, kalau ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajra, apakah pada hewan-hewan kami juga bisa dapat pahala? Qala atau faqala na'am fi kulli dhati kabidin ratbatin ajr. Ketik hapus. Butuh es kopi nih mah. Gas kita jajan. Lu seger gua ger. Ya elah. Wah. Cimory Yogurt Bites bikin perut, otak dan mulut jadi akur. Aku nih, apa jual sini aja ya? Si ginjal. Ya. Kata Nabi SAW, iya. Ya, dan ketahuilah, setiap yang bernyawa itu akan bisa menghasilkan pahala. Hewan-hewan pun bisa menghasilkan pahala. Kata Syekh Abu Bakar kalimat yang luar biasa. Apa kolerasinya antara hadis orang ini memberikan minum anjing dengan sumur yang digali yang bisa jadi amal soleh pada saat kita sudah meninggal pun berjalan? Kata beliau, ini pahala yang didapatkan bagi orang yang cuma memberikan minum saja, yaitu pun hewan. Lalu bagaimana dengan orang yang telah menggali sumur dan dengan keberadaannya akan tercukupi minum banyak orang dan juga bisa dimanfaatkan oleh banyak makhluk ya. Jadi maksudnya kalau tadi orang ini cuma sekedar kehausan, dia temukan ada sumur, dia turun minum, dia hilang hausnya. Dia keluar, dia dapat anjing haus, dia masuk lagi, diambil air, dia minumkan anjing tersebut. Hanya dengan perbuatan ini saja diampuni dosanya oleh Allah. Terus bagaimana dengan yang gali sumur itu? Mungkin ada ribuan orang yang seperti tadi kehausan bisa hilang hausnya karena sumur tadi. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jadikan ini sebagai salah satu ya sumber pahala kita yang kita persiapkan semasa hidup. Ini kan
kita bicara amal-amal yang sampai setelah kita mati ya, tapi harus dipersiapkan dari semasa kita hidup. Kemudian yang keempat, ya, kalau yang pertama tadi ilmu yang diajarkan, yang kedua adalah sungai yang dialirkan, yang ketiga sumur yang digali, yang keempat augarasa nakhlan, atau dia menanam pohon kurma. Nah, di sini ada penjelasan ulama tentang masalah pohon kurma, karena memang di masa Nabi SAW pohon kurma cukup banyak, gitu ya. Itu mudah orang menanamnya. Dan juga satu sisi kurma itu pohon yang umurnya panjang. Dia mirip sama kita pohon kelapa, mirip kalau pohon yang lain itu pohon zaitun, ya. Itu bisa sampai ratusan tahun umurnya, gitu kan. Artinya manfaatnya akan sangat besar. Ini secara khusus, secara umum pohon apapun yang teman-teman tanam itu akan selama diambil manfaatnya maka akan jadi pahala. Makanya dijelaskan dalam hadis yang lain tentang keutamaan menanam tanaman. Pernah Nabi SAW bertanya kepada seorang sahabiat, waktu itu ada pohon-pohon di situ, lalu Nabi tanya, siapa yang tanam pohon-pohon ini? Muslim atau kafir? Kata orang yang sedang ditanya oleh Nabi, Muslim ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ketahuilah tidak ada satupun Muslim yang menanam satu pohon, lalu diambil manfaat darinya. Daunnya kah, buahnya kah, bernaung di bawahnya kah? Kalau kita Indonesia mungkin ada cangkok, bisa dicangkok pohon buah, lalu ditanam lagi, diambil oleh orang di rumahnya misalnya, dibawa pulang, ditanam di rumah, itu di kebunnya, kecuali akan menjadi pahala buat dia. Dalam riwayat lain, sesuatu yang dicuri dari pohon itu pun akan jadi pahala buat dia. Berarti ini salah satu sumber yang bisa kita lakukan. Makanya program pemerintah masalah penghijauan itu bagus banget, ya. Kita bisa ikut di situ. Selanjutnya, itu tadi yang keempat. Yang kelima, aubana masjidan, atau dia membangun masjid. Ini sudah kita jelaskan tadi ya. Saya tidak ulangi lagi karena memang dengan sangat mudah. Intinya selalu punya andil, ada masjid direnovasi, ada tanah baru mau dibebasin, apa saja renovasi atau baru mau dibangun, semua kita terlibat, berapapun yang kita mampu. Ya. Kemudian selanjutnya, yang keenam adalah awarratha mushafan, atau dia mewariskan mushaf. Di sini maknanya luas ya. Mushaf artinya Quran, Bapak Ibu sekalian ya. Mewariskan bagaimana caranya? Kita belajar, itu yang paling baik ya. Kita belajar lalu kita ajarkan. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang paling baik yang terkenal adalah orang yang belajar Quran lalu dia mengajarkan orang lain. Kayak kita ngajarin Al-Quran kepada anak kita segala macam, kepada orang-orang itu paling baik. Atau bisa juga masuk dalamnya kita ya menyiapkan sarana prasarananya untuk para penghafal Quran. Ya, pembaca Quran, kita siapin fisik mushafnya. Tadi yang saya bilang dikasih pada penghafal, mereka mulai hafal dari situ, atau orang yang baca Al-Quran, ya, atau orang yang pakai untuk pengajian, misalnya contoh, nah, itu juga termasuk. Atau dia buat percetakan Al-Quran, nah, sehingga Al-Quran itu selalu dicetak, ya, gitu. Itu sangat bagus, gitu ya. Maka ini semuanya hal yang sangat positif. Salah satu contoh yang paling berkah saya lihat di masa kita sekarang itu apa yang dilakukan oleh Raja Fahad. Raja Fahad ini sekarang Raja Salman di Saudi, kakaknya dia ada satu Raja Abdullah, kakaknya lagi namanya Raja Fahad. Di masa hidup beliau, pernah ada satu masyarakat di sekitar Madinah mengatakan begini, wahai Raja Fahad, kenapa tidak kita buat, atau dia wakafin kalau tidak salah, dia bilang saya wakafin tanah saya ini untuk penyebaran Al-Quran. Maka Raja Fahad langsung mengambil inisiatif untuk membuat percetakan Al-Quran. Dan sampai hari ini Al-Quran dengan berbagai macam terjemahan dalam seluruh bahasa di muka bumi semampu mereka. Setahu saya sudah ada puluhan bahasa diterjemahkan, termasuk bahasa Indonesia ya. Biasanya kalau cetakan mereka dari Madinah itu berwarna merah bukunya. Bekerja sama juga dengan Kemenak kita di Indonesia setahu saya gitu ya. Itu di awal-awal lembarannya ada penjelasannya. Maka itu dicetak dan itu berapa banyak orang yang baca. Dan setelah Raja Fahad meninggal pun percetakan itu terus berjalan. Kita sekarang kalau ke kota Madinah, Bapak Ibu kalau lagi umroh atau haji, kalau bisa mampir ke percetakan Al-Quran, mampir di dekat Masjid Qiblatain. Biasanya kita disambut tuh, diterima, dijelasin keterangan. Ini loh percetakan dibangun tahun sekian, kemudian ini mesin-mesinnya, kita bisa produksi sekian banyak, kemudian kita bisa mencetak dalam sekian bahasa, ulama-ulama yang terlibat dalam membenarkan terjemahan-terjemahan tersebut. Ya, itu terus kita pada saat pulang dikasih Quran terjemahan. Sesuai dengan bahasa yang kita bahasa Indonesia dikasih bahasa Indonesia, orang berbahasa Inggris, bahasa Perancis gitu ya. Itu luar biasa pewarisan terhadap Al-Quran. Yang terakhir yang ketujuh adalah autaraka waladan yastaghfir lahu ba'da mauti.
Atau dia meninggalkan anak yang terus memohon ampun untuknya setelah dia meninggal dunia. Nah ini sejalan tadi dengan hadis yang sudah kita sebutkan dalam hadis di buku kita. Atau anak soleh yang mendoakannya. Dan saya sudah bilang tidak mungkin anak bisa jadi soleh atau soleha tanpa dibentuk. Tidak mungkin. Harus dibentuk dari kecil. Dan saya selalu bahasakan bagi bapak ibu yang Allah karunia anak, stop untuk mewariskan keburukan pada anak-anak. Jangan karena kita sholatnya pas nanti kenal sholat, kenal Al-Quran umur 30 tahun, ya sudahlah, ayah ibu juga dulu begitu kok. Sekarang bebas-bebasin aja kamu. Nanti 30 tahun baru taubat atau apa. Ini keliru. Ya. Ini keliru. Kalau perlu kita tutupin kesalahan kita dulu, kekurangan kita di anak-anak kita. Kita buat mereka justru sekarang mereka lebih baik dari kita. Umur 10 tahun sudah bisa hafal Quran. Umur 10 tahun mereka sudah tutup aurat. Mereka sudah tahu hadis-hadis Nabi SAW, sudah terterapkan sunnah Nabi di rumah kita. Itu adalah sangat baik. Sehingga memang tercetaklah anak-anak yang kita harapkan bisa menjadi amal soleh buat kita. Kalau kita selalu meninggalkan anak-anak hanya dengan pembantu rumah tangga, hanya dengan baby sister, ya kita biarin aja lah. Kita pusing yang si ayah sibuk dengan alamnya, si ibu sibuk dengan alamnya. Lalu berharap anak-anak ini nanti kalau kita meninggal jadi amal soleh. Itu menghayal itu. Harus dididik. Sekaligus juga saya luruskan teman-teman, jangan punya persepsi negatif tentang pesantren. Pesantren itu sangat bagus tempat untuk mendidik anak-anak kita belajar agama. Setiap hari saya pernah di pesantren dan saya lihat bagaimana setiap hari kita diajarin Al-Quran, diajarin hadis, ya. Dan memang betul-betul bermanfaat kalau azan kita dipanggil ke sholat, gitu ya. Jadi sangat besar manfaatnya. Kalau ada satu kejadian di satu pesantren, itu jangan jadi tolok ukur. Oh berarti pesantren tidak bagus. Ini nggak fair. Sementara sekolah-sekolah selain pesantren banyak sekali pelanggarannya, tapi nggak dilihat gitu ya. Jadi nggak boleh, oh pesantren itu pernah ada homo. Itu homo itu di situ. Dan orang itu, oknum itu bukan semuanya. Nggak boleh pesantren jadi tolok ukur gitu kan. Dan juga jangan jadikan pesantrennya sebagai tempat ancaman buat anak-anak yang mereka pikir itu negatif. Itu tempat negatif. Misalnya, kalau kamu nakal, kamu nanti ayah atau ibu pesantrenin ya. Bagi anak-anak pesantren itu berarti momok yang menakutkan gitu. Padahal sebenarnya keliru. Pesantren itu tempat yang baik gitu ya. Tempat yang baik teman-teman sekalian ya. Ini penting sekali untuk digarisbawahi. Ini di paragraf pertama dan kedua. Kita tutup dengan ini paragraf yang selanjutnya. Yang kedua, yang paragraf yang ketiga, tapi poin kedua yang bisa sampai kepada mayit. Yaitu sarana berupa doa orang-orang muslim dan istighfar mereka. Jadi gini, kama tadinu tudan, dalam istilah begitu ya, sebagaimana kau bersikap, kau akan disikapi. Kalau teman-teman semasa hidup baik sama orang-orang, senyum, balasan senyum apa? Senyum juga. Orang lagi sakit, kita jenguk. Pastikan kita kalau sakit nanti dijenguk orang juga. Kan itu. Orang lagi susah, kelaparan, kita beri makan. Satu waktu juga kita akan kelaparan, kita akan dibantu, kita akan mendapatkan makanan. Seperti itu. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kau bersikap, kau akan disikapi oleh orang lain. Hari ini kita mukanya jelek, murung, mukanya itu gak baik lah sama orang ya. Bermuka jelek dia. Selalu bertutur kata kasar, kata matanya tajam, bibirnya suka mencibir segala macam. Ini nanti akan begitu juga orang sama kita. Sama ya, sikap itu akan sampai kepada kita. Nah, kalau Bapak Ibu ingin supaya pada saat meninggal banyak yang doakan, berarti lakukan dulu itu semasa hidup. Sering doakan orang. Sering doakan orang. Di antaranya kata Nabi SAW, ini cara mendapatkan miliaran pahala dengan hitungan detik. Kata Nabi SAW, tidak ada muslim yang mendoakan muslim yang lain kecuali Allah akan memberikan dia pahala, di setiap satu muslimnya satu pahala. Jadi sering dengar doa itu kan, Allah maghfir lil muslimina wal muslimat, ya Allah ampunilah seluruh muslim dan muslimah, mukminin dan mukminat, mukmin laki-laki dan mukminah perempuan, al-ahya minhum wal amwat, yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ini doa dahsyat sekali. Karena kalau kita berdoa begitu, berapa miliar muslim yang sudah meninggal dan yang juga masih hidup, kita panen pahala mereka semua. Nah kalau kita sering berdoa begini teman-teman, pastikan juga nanti kita sudah meninggal, nanti akan didoakan oleh orang lain. Begitu juga kita sering mendoakan orang tua kita, Rabbi ghfirli wali walidayya, mereka sudah meninggal kita doakan. Nanti anak kita juga akan doakan kita. Begitu seterusnya ya.
Kita sering mendoakan saudara kita yang sudah meninggal, saudara kandung, kakak, adik, paman, tante, kita juga akan didoakan nanti oleh orang-orang lain. Nah seperti itulah. Ini yang dimaksudkan di cara yang kedua, teman-teman sekalian, bahwasanya akan sampai ya amal-amal tersebut kepada kita sebagaimana juga kita melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Kalau ibadah badaniyah dikatakan, nah ini faedah ketiga kita ambil dari paragraf setelahnya. Disebutkan oleh penulis seperti puasa, sholat, membaca Al-Quran dan zikir. Kalau menurut Abu Hanifah dan Ahmad juga jumhur salaf berpendapat bahwa ia sampai kepada mayit. Puasa itu seperti misalnya ada saudara atau ada kerabat kita sudah meninggal, dia punya utang Ramadan, ya. Sebenarnya dia masih bisa bayar semasa dia hidup. Misalnya ada orang punya utang 3, dia masih hidup sebenarnya sampai bulan Syawal, dia masih bisa bayar, ya kan gitu. Tapi dia tunda lalu dia meninggal. Nah ini kan ahli warisnya atau walinya yang meninggal yang masih hidup itu membayarkan buat dia gitu ya. Nah begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi pendapat jumhur ulama yang lain ya dikatakan dan pendapat yang paling masyhur dalam mazhab Syafi'i dan juga Imam Malik tidak sampai kecuali yang disebutkan dalam 3 atau 7 poin tadi yang sudah kita sebutkan di dalam hadis. Intinya sebenarnya kalau mau lebih aman kita mencari apa yang sudah ditulis dalam hadis. Kalau dalam hadis kan ditulis tidak ada disebutkan sholat, tidak ada disebutkan puasa, tapi disebutkan tentang atau baca Quran, tapi disebutkan amal-amal tadi yang sudah kita rincikan. Dan terakhir sebagai penutup, kalau ada yang punya pertanyaan silakan nanti diajukan tentunya ya. Dikatakan bahwasanya oleh penulis, ya, diharapkan bahwasanya setiap muslim selalu peduli dengan amalan-amalan pelebur-pelebur dosa itu. Bagaimana dia peduli dengan poin-poin tadi yang sudah kita jelaskan satu persatu, sehingga betul-betul nanti semasa hidupnya bisa, kalau dia hidup dia istighfar dan taubat, setelah dia meninggal tetap ada yang bisa menjadi penyebab daripada dimaafkan dosanya ataupun bertambah amal-amal solehnya. Insya Allah kedepannya nanti kita akan masuk ke rincian lebih dalam tentang pelebur-pelebur dosa dengan dalil-dalil yang dipaparkan oleh penulis ya. Saya lihat di buku kita ini kurang lebih ada disebutkan 40 ya. Jadi mulai ada masuk ke rincian masalah 40 poin itu. Dimulai dengan diatakan dari poin pertama mati di atas tauhid dan yang terakhir menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalanan. Baik sampai sini insyaallah bahasannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi bermanfaat buat kita semuanya. Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dan semoga yang mengikuti acara kita ini live ataupun siaran ulang, baik itu offline ataupun online, semuanya dipenuhi hajat-hajat dunia dan akhiratnya, dimaafkan dosa-dosanya, diterima seluruh amal solehnya, dan semoga Allah satukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Ada benar dari Allah, silakan ambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya, maka maafkan dan juga saya beristighfar kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.